Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah ya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, motivasi, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kemudian kita semua bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang urgensi dan tujuan evaluasi dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga akhlak-akhlak beliau. Amin ya robbal alamin. Oke, berkenaan dengan urgensi dan juga tujuan evaluasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita mengkaji dulu tentang pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi ataupun penilaian ya, itu adalah segala upaya ataupun tindakan ataupun proses ya. Jadi memang di dalam sebuah evaluasi harus ada upayanya, harus ada tindakannya, harus ada prosesnya ya. Jadi tidak bisa misalnya kita nggak ngapa-ngapain terus kemudian kita mengatakan kita melakukan evaluasi. Tidak bisa seperti itu, karena memang di dalam sebuah evaluasi harus ada upayanya, harus ada tindakannya, harus ada prosesnya, dan upaya, tindakan, dan juga proses tersebut harus dilakukan secara sistematis ya. Dalam hal penelitian ya memang harus mengikuti langkah-langkah dan juga tahapan-tahapan dalam pelaksanaan evaluasi. Jangan sampai terus kemudian belum sudah mendapatkan hasil tanpa kemudian membuat instrumen evaluasi, menentukan topik ataupun tujuan evaluasi. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus secara sistematis. Nah, ya, upaya ataupun tindakan proses yang sistematis itu ya digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, dan juga menganalisis ya, untuk menentukan nilai dari suatu program BK ya. Jadi kita bisa dari evaluasi ini kita bisa menentukan nilai dari suatu program BK. Apakah program tersebut dianggap baik ya, bernilai baik, ataukah tidak baik. Lah itu apakah maksimal ataukah kurang maksimal. Nah, dari evaluasi ini kita bisa menentukan nilai ya dari program tersebut, menentukan nilai dari suatu program bimbingan dan konseling ya, untuk membantu pengelolaan, perencanaan program, latihan staf, dan peningkatannya agar memperoleh pertimbangan yang sebaik-baiknya tentang usaha, efektivitas, efisiensi, tidaknya atau suatu program BK. Jadi sekali lagi, dari kita evaluasi, kita bisa menentukan nilai suatu program baik ataupun tidaknya suatu program, yang mana nilai tersebut nanti kita gunakan sebagai sebuah dasar ya untuk membantu kita dalam melakukan pengelolaan program ya, perencanaan program, kemudian pelatihan sumber daya manusianya ya, ataupun staf ataupun guru-guru BK-nya ya, dalam peningkatan kompetensi dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu dari evaluasi juga kita akan bisa untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya tentang usaha. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu tentunya nanti bisa dapat pertimbangan dari hasil evaluasi. Terus kemudian kita juga bisa mendapatkan pertimbangan berkenaan dengan efektivitas sebuah program, itu juga dari evaluasi ya. Kita juga bisa mendapatkan efisiensi program, apakah program itu efisien ataupun tidak, itu juga dari evaluasi.
Dari evaluasi pula ya kita juga bisa membandingkan antara hasil informasi yang sudah didapatkan mengenai ketercapaian dan keterlaksanaan program BK. Jadi dari evaluasi itu ya kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan ya tingkat ketercapaian ya, kira-kira programnya sudah tercapai atau tidak, dan juga tingkat keterlaksanaan ya, kira-kira program-programnya sudah terlaksana atau belum, kan seperti itu, dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kriteria dalam evaluasi harus sudah ditentukan dulu. Kriteria ini berkenaan dengan apa yang diinginkan dan apa tujuan dari evaluasi. Itulah yang kemudian menjadi kriteria dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, hasil evaluasi yang baik ya jika dapat memberikan sumbangsi pertimbangan dalam pengambil keputusan. Jadi dari hasil evaluasi itu selain bisa memberikan informasi ya, bisa menjadi bekal dalam perencanaan, pengelolaan program, memberikan ide lah dalam pelatihan bagi sumber daya manusia ya, itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi dari sini ini dari pengertiannya saja kita sudah tahu ya bahwa yang namanya evaluasi ini sangat-sangat urgent ya, sangat penting di dalam sebuah proses layanan program bimbingan dan konseling ya. Nah, sekarang kita menuju kepada urgensi ya. Urgensi ini adalah pentingnya ya evaluasi program bimbingan dan konseling. Kira-kira seberapa penting sih ya evaluasi program bimbingan dan konseling? Ya, evaluasi bimbingan dan konseling sangat penting ya, sangat penting berarti ya, sangat penting untuk dilakukan ataupun dilaksanakan. Kenapa? Ya, karena sekarang ini semakin meningkatnya akuntabilitas tanggung jawab publik yang memperoleh layanan BK. Jadi sekarang ini banyak sekali banyak sekali orang-orang ya, siswa-siswa yang kemudian memperoleh layanan BK, sehingga kemudian akuntabilitas dan juga tanggung jawab sebagai seorang konselor itu perlu untuk senantiasa ditingkatkan. Cara meningkatkan akuntabilitas dan juga tanggung jawab konselor itu adalah dengan cara menyelenggarakan evaluasi pada setiap program dan setiap layanan ya. Ya, baik itu istilahnya memperoleh layanan BK, baik program BK di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi sekarang ini bimbingan dan konseling keberadaannya juga sangat dirasakan, tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah ya. Serta evaluasi BK merupakan tanggung jawab profesional dan keharusan dalam profesional ya. Jadi seseorang dikatakan profesional ya itu kalau kemudian dia itu bersedia untuk menyelenggarakan evaluasi pada program maupun pada setiap layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Nah, itu maka syarat menjadi seorang konselor yang profesional ya itu harus menyelenggarakan evaluasi. Evaluasi bimbingan konseling menjadi sangat penting ya, karena informasi hasil evaluasinya dapat digunakan untuk menentukan menyusun program baru. Jadi evaluasi ini sangat urgent, sangat penting, karena dari evaluasi ini, informasi dari evaluasi ini nanti dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan ataupun menyusun program baru. Selain itu dari evaluasi itu juga ya, kenapa dikatakan sangat penting, karena untuk mengetahui keefektivitasan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi kita dari evaluasi kita bisa tahu sejauh mana efektivitas sebuah layanan ataupun program bimbingan dan konseling ya, maka sangat penting ya. Selain itu ya bisa memberikan informasi pada guru mengenai keterampilan mengajar yang ia miliki, sehingga selanjutnya guru bisa berintrospeksi agar dapat membantu siswa mencapai perkembangan belajar secara optimal. Jadi kita juga bisa membantu para guru-guru yang lain ya untuk mengetahui cara mereka mengajar seperti apa, ataupun bisa membantu guru BK sejauh mana layanan-layanan ataupun program-program yang sudah dilaksanakan.
laksanakan. Semua itu bisa dicapai ya kalau kita melakukan evaluasi. Makanya sangat-sangat penting sekali. Selain itu ya menurut Ming ya dalam Farid Masyudi, evaluasi program BK dapat membantu konselor untuk menentukan layanan-layanan mana yang memberikan dampak positif pada peserta didik. Jadi evaluasi sangat penting karena bisa membantu kita ya sebagai seorang konselor itu untuk menentukan layanan-layanan mana yang kemudian bisa memberikan dampak positif, layanan mana yang kemudian kurang mampu memberikan dampak positif kepada peserta didik, itu nanti kita bisa tahu dan kita bisa menentukan. Semua itu dari hasil evaluasi. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mengganggu kesuksesan peserta didik. Dari evaluasi pula kita bisa tahu kira-kira hambatan-hambatan hambatan-hambatan yang kemudian mengganggu kesuksesan peserta didik itu apa saja. Itu bisa diketahui dengan evaluasi. Serta menuntun konselor dalam merancang layanan-layanan yang efektif bagi peserta didik mereka. Jadi itu bisa dijadikan sebuah dasar ya seorang konselor dalam merancang layanan ataupun program yang efektif. Itu dari evaluasi. Dalam kaitannya dengan upaya perbaikan program, sangat tepat apa yang ditegaskan Sumarno dan kawan-kawan dalam Farid Masyudi bahwa evaluasi merupakan langkah awal perencanaan. Ya, kenapa evaluasi dikatakan penting? Karena dari evaluasi itulah menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah langkah ataupun pedoman dalam kita melakukan perencanaan. Artinya, perencanaan untuk perbaikan program harus dimulai dari kegiatan evaluasi. Kalau kemudian kita menginginkan perencanaan untuk memperbaiki sebuah program, untuk memperbaiki sebuah layanan, maka harus berdasar pada evaluasi. Atas dasar itulah, maka model evaluasi ini diawali dengan need assessment sebagai komponen pertama. Maka di dalam kita melakukan evaluasi, kita perlu melakukan need assessment terlebih dahulu ya. Terus yang selanjutnya, tujuan evaluasi BK. Nah, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling itu mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan yang kedua adalah tujuan secara khusus. Tujuan secara umum ya, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling itu adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi dari evaluasi itulah kita kemudian bisa tahu tingkat ketercapaian sebuah layanan bimbingan dan konseling ya. Jadi masih dalam bentuk secara umum ya, dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling ya. Sedangkan tujuan secara khusus dari evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian program-program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Jadi layanan itu nanti secara umum ya, terus kemudian nanti ada istilahnya program-program di situ. Kita dari evaluasi tidak hanya mengevaluasi dalam konteks layanan ya, tapi kita juga harus mengevaluasi dalam konteks program ataupun butir-butir kegiatan ya. Misalnya program pengumpulan data, kegiatan bimbingan karir, konseling individual dan juga konseling kelompok. Itu adalah program-program, contoh program bimbingan dan konseling. Jadi sekali lagi, tujuan umum evaluasi itu adalah untuk mengetahui ketercapaian sebuah layanan. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui ketercapaian sebuah program. Yang selanjutnya secara umum ya, evaluasi bermaksud mengetahui apakah sesuatu yang dikerjakan itu mencapai hasil. Jadi dari evaluasi kita tahu apakah program maupun layanan bimbingan dan konseling yang kita lakukan itu sudah mencapai hasil atau tidak. Itu salah satu tujuannya. Lebih khusus, penilaian atau evaluasi bertujuan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan seberapa jauh tingkat ketercapaiannya. Jadi apakah program, apakah layanan itu sudah tercapai atau belum,
kemudian misal tercapai ya seberapa jauh tingkat ketercapaiannya. Lah itulah tujuan dari evaluasi. Nah, sedangkan tujuan evaluasi secara khusus ya yang pertama adalah perbaikan program untuk memperbaiki program-program BK. Kenapa demikian? Karena kita bisa tahu program-program mana yang kurang maksimal, program-program mana yang tidak tercapai, program-program mana yang bisa memberikan dampak positif kepada peserta didik. Nah, dari evaluasi itu kita bisa melakukan perbaikan program. Yang kedua adalah tanggung jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai akuntabilitas kita, sebagai pertanggungjawaban kita, sebagai seorang konselor, kita harus mengevaluasi setiap program maupun layanan yang kita laksanakan. Kemudian sebagai penentu tindak lanjut hasil pengembangan program BK. Jadi tindak lanjutnya seperti apa itu bisa kita ketahui, itu bisa kita lakukan dengan cara melihat hasil evaluasi. Jadi tujuannya sangat penting sekali, sangat banyak ya. Itu tadi ya sebagai apa ya istilahnya penentu ketercapaian program, sebagai perbaikan program, tanggung jawab akuntabilitas ya, dan juga sebagai dasar dalam tindak lanjut pengembangan program bimbingan dan konseling. Sekarang fungsi evaluasi ya kegiatan BK untuk memberi umpan balik kepada guru pembina guru BK ya ataupun konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Jadi evaluasi itu menjadi feedback ya, umpan balik bagi seorang guru BK untuk kemudian memperbaiki mana program-program yang bisa kita perbaiki, mana program-program yang kita kembangkan. Nah, itu bisa kita ketahui dari proses evaluasi. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas perkembangan sikap, perkembangan perilaku, dan perkembangan potensi subjek yang dibimbing. Jadi dari evaluasi itu ya kita bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya bagaimana sikap peserta didik, bagaimana perilaku peserta didik, bagaimana potensi peserta didik. Nah, itu bisa kita berikan kepada orang yang berkepentingan, kepada kepala sekolah, kepada kesiswaan, kepada guru mata pelajaran, kepada orang tua peserta didik. Nah, kita bisa memberikan informasi itu ya dari evaluasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi kita harus terus mengembangkan diri ya sebagai seorang calon konselor ya, banyak baca buku, lihat riset terbaru ya, belajar ya dari manapun ya agar supaya kita senantiasa menjadi konselor yang profesional ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, tetap jaga kesehatan. Matur suwun atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.